Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan berlatih mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang perlu kita ingat bahwasanya persen merupakan pecahan yang mempunyai penyebut 100. Oleh sebab itu, untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, maka penyebut pecahan biasa itu harus kita ubah menjadi penyebut 100. Langsung saja untuk contoh, misalnya ubahlah pecahan 1/4 menjadi persen. Untuk mengubah pecahan 1/4 menjadi persen, maka kita harus mengubah penyebut dari 4 ini menjadi 100. Maka kita harus merubah menjadi 100. Nah, oleh sebab itu kita kalikan penyebutnya agar menjadi 100. Di sini penyebutnya 4. 4 kali berapa? Hasilnya 100. Tentunya yaitu kali 25. Kalau penyebutnya kali 25, maka pembilangnya juga dikalikan 25. 4 kali 25, 100. Kemudian 1 kali 25 hasilnya 25. Nah, pecahan ini sudah berpenyebut 100, yaitu 25/100. Untuk mengubah menjadi persen, maka menjadi 25%. Artinya 25/100. Nah, mudah sekali ya. Untuk contoh selanjutnya, misalnya ubahlah pecahan berikut menjadi persen. Misalnya saya mempunyai pecahan 3/5. Kita ubah menjadi persen. Maka penyebut 5 ini harus kita ubah menjadi penyebut 100. Maka dari itu kita kalikan dengan bilangan yaitu kali 20. Kalau penyebutnya 20, maka pembilangnya 20. Agar bisa tahu kalau pengalinya ini adalah 20, bisa juga 100 ini kita bagi dengan 5. 100 bagi 5 hasilnya 20. Kita lanjutkan. 5 kali 20, 100. 3 kali 20, 60. Berarti 60/100. Kalau kita ubah menjadi persen menjadi 60%. Kita latihan sekali lagi, misalnya 9/20. 9/20 ini kita ubah menjadi persen, yaitu penyebutnya kita kalikan agar bisa menjadi 100. 9/20 kita kalikan dengan bilangan agar menjadi 100. Agar bisa tahu bilangan pengalinya, yaitu di sini kita bisa membagi 100 dibagi 20. 100 dibagi 20, 5. Kalau penyebutnya 5, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 5. 20 kali 5, 100. 9 kali 5, 45. Maka 9/20 senilai dengan 45/100. Kalau kita ubah menjadi persen menjadi 45%. Sangat mudah sekali ya untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa juga sangat mudah. Akan tetapi sebelum lanjut, saya ingatkan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baik, kita akan berlatih mengubah persen menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa, maka caranya kita ubah terlebih dahulu persen itu menjadi pecahan dengan berpenyebut 100. Kemudian setelah menjadi pecahan berpenyebut 100, pecahan itu kita sederhanakan. Nah, langsung saja ke contoh. Misalnya saya mempunyai 25%. Maka 25% ini untuk bisa dirubah menjadi pecahan biasa,
Kita ubah dulu 25% ini menjadi pecahan dengan penyebut 100. 25% artinya 25 per 100. Karena persen merupakan pecahan dengan penyebut 100. Jadi 25% artinya 25 per 100. Nah, pecahan ini sebenarnya sudah merupakan pecahan biasa, namun belum sederhana. Untuk menyederhanakan, maka kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita cari bilangan yang bisa membagi 100 dan bisa membagi 25. Nah, kita bagi 25. Kalau atas kita bagi 25, maka bawah juga kita bagi 25. 25 kita bagi 25 hasilnya 1, 100 bagi 25 hasilnya 4. Sebenarnya untuk menyederhanakan pecahan tidak harus satu langkah selesai seperti ini. Namun bisa beberapa langkah, misalnya 25 per 100. Kita bagi dengan bilangan, misalnya ketemunya 5. 25 bisa dibagi 5, 100 bisa dibagi 5. Hasilnya 25 bagi 5, hasilnya 5. Kemudian 100 bagi 5 hasilnya 20. Oh, ternyata ini masih belum sederhana. Bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi 5. Kemudian bawah kita bagi 5. Hasilnya 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5 hasilnya 4. Kita bisa menggunakan beberapa cara ini. Jadi tidak harus menggunakan satu langkah. Jika kita bisa menggunakan satu langkah, kita gunakan itu dan itu lebih baik. Akan tetapi jika tidak bisa, kita bisa menggunakan beberapa langkah agar pecahan itu bisa menjadi yang paling sederhana. Saya kasih contoh lagi, misalnya ubahlah 40% menjadi pecahan biasa. 40% kalau kita tulis dalam pecahan berpenyebut 100 menjadi 40 per 100. Untuk menyederhanakan bilangan yang sama-sama mempunyai 0, yaitu di sini 40 mempunyai 0, 100 juga mempunyai 0. Ini sebenarnya sangat mudah, kita tinggal coret saja nolnya sini. Kemudian kalau 40 kita coret nolnya, maka yang 100 ini kita coret nolnya 1. Jadi tinggal 4 per 10. Tinggal kita sederhanakan lagi. Kita cari bilangan yang bisa membagi 4 dan bisa membagi 10. Kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. Maka 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka 40% kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2 per 5. Contoh selanjutnya, misalnya saya mempunyai pecahan 45%. Ubahlah 45% ini menjadi pecahan biasa. 45% artinya 45 per 100. Langkah selanjutnya yaitu kita sederhanakan pecahan 45 per 100, yaitu kita bagi dengan bilangan 5, penyebutnya juga kita bagi dengan 5. 45 bagi 5 hasilnya 9, 100 dibagi 5 hasilnya 20. Apakah pecahan 9 per 20 ini sudah sederhana? Jika sudah tidak bisa dibagi, maka sudah sederhana. Nah, ternyata pecahan ini sudah sederhana. Jika masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama lagi, maka kita teruskan. Jadi 45% jika kita ubah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana, yaitu 9 per 20. Contoh selanjutnya, misalnya saya mempunyai pecahan 72%. Ubahlah menjadi pecahan biasa. 72% artinya 72 per 100. Langkah selanjutnya kita ubah menjadi pecahan yang paling sederhana.
Misalnya pembilang kita bagi dengan 2, kemudian penyebut kita bagi dengan 2. 72 dibagi 2, kalau kita kesulitan membagi kita bisa menggunakan cara bersusun. 72 kita bagi 2. 7 dibagi 2 hasilnya 3. 3 kali 2, 6. Kemudian 7 kurangi 6, 1. 2-nya turun, 12 bagi 2. Hasilnya 6. 6 kali 2, 12. Dan 12 kurangi 12, 0. Jadi 72 dibagi 2 hasilnya 36. 100 dibagi 2, 50. 36 termasuk bilangan genap. 50 termasuk bilangan genap. Dan perlu kalian ketahui bahwa bilangan genap pasti bisa dibagi 2. Jadi pecahan 36 per 50 itu belum sederhana, kita sederhanakan lagi. 36 per 50. Kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. 36 dibagi 2. Ternyata kita kesulitan, kita menggunakan cara bersusun. Misalnya 36 kita bagi dengan 2. 3 bagi 2, 1. 1 kali 2, 2. 3 dikurangi 2, 1. 6 turun, berarti 16 dibagi 2, 8. 8 kali 2, 16. Dan 0. Berarti 36 dibagi 2 hasilnya 18. Kemudian 50 dibagi 2 hasilnya 25. Nah, pecahan 18 per 25 ini sudah paling sederhana. Jadi 72% jika kita ubah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana, yaitu 18 per 25. Nah, demikianlah video tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi persen ataupun sebaliknya. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan semoga channel ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.